warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi dengan kami di YPN Dunia TV. Baiklah, sekarang saya bersama Bapak Dery Medianto, Magister Pendidikan. Jadi tadi kalau kita sudah bincang-bincang juga ya Pak ya, bersama dengan siswa-siswi dari SMK, SMA, dan YPN itu. Hari ini kita untuk mengulang lagi Pak. Siap. Kita sekalian juga bedah-bedah buku nih, dari buku yang akan sebentar lagi akan launching nih. Iya, insya Allah akan launching. Mudah-mudahan akan diterbitkan oleh Balai Pustaka, penerbit. Iya, Balai Pustaka. Jadi sekedar info lagi, beliau adalah putra beliau nih, yang tidak hanya berprestasi namun juga sebagai seorang penulis. Bapak sekarang sedang mengabdi atau bertugas sebagai guru PPKN. Iya, di SMA 1 Pemali. Iya, selain dari seorang guru, beliau juga sekarang sedang menjadi penulis. Alhamdulillah. Siap. Oke, langsung saja Pak. Iya, siap. Saya mendapatkan informasi di sini bahwa Bapak sudah berprestasi mulai dari tingkat kabupaten, lalu ada juga tingkat provinsi dan nasional. Iya. Untuk memotivasi siswa-siswi ini Pak, Bapak sudah berkancah di sampai tingkat nasional, itu perlombaan apa saja? Baik, terima kasih sebelumnya dengan Ya, saya Suci Ramai. Iya, dengan Bu Suci ya. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini izin berbagi mungkin ya, berbagi cerita kalau dari segi prestasi di tingkat nasional itu di tahun 2016. Di 2016 itu saya menjadi juara 2 nasional artikel Kemdikbud dari informasi dari panitia Kemdikbud ya, dari 1096 naskah. Alhamdulillah saya menjadi peringkat kedua nasional. Pada waktu itu Menteri Muhajir Effendi yang langsung memberikan piagam penghargaan dan hadiah pembinaannya. Kemudian di tahun 2016 itu juga saya mengikuti lomba menulis Pesona Pangkal Pinang, alhamdulillah juga juara 1. Kemudian di 2017-nya adalah pemenang atau juara 1 guru berprestasi tingkat provinsi, mewakili provinsi ke tingkat nasional. Dan alhamdulillahnya lagi di tahun 2018 ini momen yang paling spesial karena bisa mengharumkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang biasanya yang menjadi juara itu adalah provinsi-provinsi di Pulau Jawa, tapi bisa membuktikan ketika kita punya kemauan, tekad yang kuat. Alhamdulillah saya menjadi juara 1 nasional anugerah konstitusi bagi guru PPKN berprestasi tingkat nasional. Di tingkat Kemdikbudnya juara 1, dan alhamdulillah kemudian ditanding lagi di tingkat Mahkamah Konstitusi. Pada waktu itu guru Kemdikbud baik SMA dan SMK dikompetisikan dengan guru MAN atau MA dari Kementerian Agama, jadi 12 orang melakukan tes tertulis, kemudian memberikan portofolio, presentasi dan wawancara. Alhamdulillah kembali menjadi juara 1 nasional di tahun 2018, mohon maaf. Kemudian di 2000 karena sudah jadi juara nasional, otomatis ibarat bahasa saya itu sudah di palang pintunya ya, karena tidak boleh ikut lagi perlombaan. Jadi saya ikut di 2021 lomba menulis opini untuk guru-guru se-Indonesia yang dilaksanakan oleh Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, dan alhamdulillah juga menjadi juara 1-nya. Kemudian di tahun 2022 ini mudah-mudahan ini memotivasi, bukan dalam rangka untuk menyombongkan diri. Di 2022 barusan ketika HUT Bangka Setara, alhamdulillah saya menjadi juara 2-nya. Gitu. Luar biasa ya Pak ya. Pencapaian. Jadi ini guru PPKN yang memiliki skill yang berbeda nih dari ilmunya nih ke bahasa dan sastra ini, luar biasa sekali. Nah, sebelum kita menilik lagi ke depan Pak, saya mau tanya, dari mana ada ininya motivasi sampai terjun ke dunia penulis seperti ini? Iya, ini sangat menarik sekali ketika apalagi diwawancarai oleh YPN TV, bukan berarti karena YPN TV yang mewawancarai ya, tapi minat saya ketika bisa menjadi penulis itu karena terinspirasi juga, kemudian dilatih, dididik oleh Ibu Hadijah. Ibu Hadijah yang kebetulan adalah ketua Yayasan dari Pendidikan Nasional YPN ini. Jadi luar biasa didikan beliau, membimbing dengan setulus hati. Kemudian alhamdulillah personal branding saya lebih dikenal sebagai penulis. Jadi sosok guru itu sangat mempengaruhi. Contohnya dari Bapak Dery sendiri. Iya, teladan dari guru yang menginspirasi dan tentunya
berlatih, berlakulah hukum repetisi, pengulangan ketika memberikan tulisan kepada beliau, kemudian beliau mengapresiasi, dan alhamdulillah sampai saat ini komunikasi juga sangat baik dengan beliau. Jadi motivasi juga ya untuk kita Bapak Ibu guru di luar sana bahwa untuk mengajar itu harus ikhlas karena apa? Contohnya adalah Bapak dari Ibu Hadijah, alhamdulillah menjadi inspirasinya dan sekarang sudah menjadi seorang penulis yang luar biasa dengan prestasi yang tinggi. Oke Pak, kita lanjut lagi. Iya. Bapak juga tidak hanya menulis di buku, tapi juga menulis di media massa. Iya. Untuk media massanya sendiri, media massa apa saja Pak? Media massa lokal kita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik Bangka Pos, kemudian Bubble Pos, dan Rakyat Pos. Jadi 3 media ini yang saya menulis awalnya itu dimulai tahun 2008. 2008 ya, sudah mulai ya, nulis 2008 menulis, dan alhamdulillah ketika tampil tulisan kita perdana, otomatis itu memancing kita untuk ketagihan menulis dan menulis seperti itu. Jadi alhamdulillah sampai saat ini aktif untuk menulis. Sampai saat ini jadi kiprah seorang penulisnya dimulai dari penulisan di media massa. Di media massa di Bangka Pos pada waktu itu ya, di tahun 2008. Kemudian ketika dimuat membuat saya makin semangat untuk menulis seperti itu. Jadi kemampuan menulisnya itu mulai dari Bangka Pos tahun 2008, publish mungkin berita-berita seperti itu. Jadi lebih kepada tulisan ilmiah populer ya, tulisan ilmiah populer atau apa nama itu, opini ya. Pernah juga saya mencoba cerpen, ada 2 cerpen yang saya buat, tapi karena kemampuannya mungkin lebih kepada opini ya. Tetapi rasa terima kasih saya kepada Bu Hadijah itu saya tuangkan dalam cerpen saya berjudul Guru Kekuatan yang Mencerahkan. Rasa terima kasih, dan saya sangat bangga sekali sehingga saya bisa seperti ini karena dari jasa Bu Hadijah. Ini luar biasa sekali, baru setengah pembicaraan kita nih, tertarik sekali nih pembicaraan dengan Bapak. Kita lanjutkan Bapak. Dari tadi sudah bagaimana motivasinya, setelah itu kita bahas kiprah Bapak sebagai seorang penulis mulai dari penulis Bangka Pos pada tahun 2008. Kita lanjut lagi yang lagi hangat diperbincangkan. Bapak sedang mengeluarkan buku yang berjudul Mapur Mendulang Kisah Meraup Berkah. Ini saya mau tahu Pak, awal mulanya bagaimana bisa tercetus nih saya mau nulis buku ini, bagaimana itu Pak cerita awalnya itu? Baik, jadi saya kan putra asli Belinyu ya, orang Belinyu Tulen asli, yang ketika dihubungi oleh PT Timah untuk bersedia bergabung dalam kepenulisan, awalnya adalah kaitan dengan sejarah Sukulum. Jadi waktu itu berdasarkan ketidaktahuan masih menyebut suku. Ternyata setelah didalami penelitian 7 bulan bahwa itu bukan suku ya. Ini sekalian memberikan edukasi bagi kita semua bahwa namanya adalah orang Lum, bukan suku Lum ya. Jadi edukasi karena ada terjadi kekeliruan lah di jenjang pendidikan dasar. Buku menyebutkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada suku. Ternyata itu orang Lum. Penamaan orang Lum itu sendiri dari orang Belanda ya pada abad ke-18. Nah, kemudian awal tertarik itu karena PT Timah ketika mengajak itu mereka ingin membuat buku pelestarian budaya. Artinya selama ini mereka memberikan bantuan itu pengennya mereka itu tidak lagi pendekatannya karitatif, artinya setelah selesai bantuan selesai, tetapi pengen terdokumentasikan dengan baik, apalagi ternyata di Pulau Bangka khususnya di Kecamatan Belinyu, di Dusun Air Abik dan Kejem, kita punya budaya yang luar biasa yang harus kita warisan budaya yang harus kita ketahui dan biar bernilai bagi anak cucu di masa yang akan datang. Itu supaya tidak hilang ya. Iya, tidak hilang. Malah menjadi sebuah buku. Jadi itu yang memotivasi saya juga tertarik. Oh, ini warisan budaya ini. Nah, tetapi saya tidak berdiri sendiri karena saya sadar dengan keterbatasan. Saya mengajak Ibu Kurniati, jadi kami menulis berdua. Ibu Kurniati sekarang menjadi Kepala SMA 1 Riau Silip. Jadi berdua kita menulis penelitian kurang lebih 7 bulan dengan kajian ya insya Allah kajiannya sangat komprehensif dan kajiannya mendalam sehingga kita bisa menjelaskan tentang adat budaya yang ada di Kecamatan Belinyu, Dusun Air Abik dan Kejem. Jadi kita patut bangga nih teman-teman, karena kenapa?
di Bangka Belitung khususnya Kecamatan Belitung ini ada warisan budaya tak benda, yaitu dari suku atau maaf Iya, dari orang Lom. Jadi kita ini tidak hanya dinikmati oleh kita, namun anak-anak cucu kita nanti lewat buku ini bisa membaca. Iya. Oh, seperti ini loh warisan yang nenek moyang kita lestarikan sampai sekarang. Nah, Iya. kalau untuk isinya sendiri Pak bagaimana? Isinya kita menceritakan kaitan dengan potensi. Selama ini kita hanya tahu bahwa orang Lom itu identik dengan budayanya Nuju Jerami. Iya, Kenapa? Nuju Jerami. Iya, Nuju Jerami ya. Ternyata ketika kita dalami banyak adat budaya mereka yang patut menjadi acuan kita ya, acuan dalam arti kata bahwa kita ini heterogen dan mereka sangat bersahaja menerima kita walaupun di luar anggapan orang Lom itu belum agama. Mereka tidak peduli dengan anggapan itu, mereka tetap dengan pantang larang mereka dan mereka percaya dengan kepercayaan, dan sekarang kan sudah diakui bahwa ada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan mereka penganut kepercayaan itu. Jadi itu. Ini juga tidak sembarangan nulis buku ya, harus ada penelitian juga tadi tidak salah selama 7 7 bulan. Kebetulan waktu 7 bulan itu kita masih kondisi pandemi WFH. Jadi artinya iya 2020 ya. 2020 sehingga insya Allah tidak mengganggu lah dari rutinitas kewajiban sebagai pendidik karena kita melakukan penelitian itu waktu WFH, kemudian kita padatkan di Jumat Sabtu Minggu untuk melakukan penelitian. Jadi sekarang untuk kesulitannya Pak, adakah kesulitan Pak? Kan mungkin cara kita ke masyarakatnya ataupun respon masyarakatnya atau kesulitan lain dalam proses penulisannya ada tidak? Baik, kalau dari segi kesulitan tentunya pendekatan ya, Iya, pendekatan awalnya, apalagi kita dirasa sebagai orang baru atau asing bagi mereka, dan ya luar biasa kita sudah menyiapkan instrumen penelitian, kita tanya ini jawaban mereka ya gitu aja dan sebagainya. Jadi kesulitan bukan kesulitan ya, tantangan supaya kita itu lebih banyak bersabar, dan itulah yang dinamakan dengan observasi partisipasi. Kami harus sampai nginep, kemudian ketika nginep ternyata mereka lebih luas untuk bercerita itu, bahkan tidak ada dalam bagian instrumen yang kita tanyakan mereka dengan lancar bisa berbagi. Ini sesuatu yang luar biasa, tantangan apalagi mohon maaf labelnya selama ini disebut dengan perkampungan mistis yang memiliki kekuatan gaib, yang awalnya saya sendiri sebagai orang Belinyu ada tanda kutip ya, ketakutan ya. Makanya ketika diminta oleh PT Timah awalnya saya menolak, tetapi ternyata ini luar biasa potensi yang dimiliki oleh Dusun Air Abik dan Dusun Kejem yang patut diketahui oleh orang banyak, bahwa kita punya budaya yang luar biasa. Jadi lebih kepada pendekatan awalnya, tapi alhamdulillah itu bisa dijalani dengan baik. Jadi pendekatan awalnya itu tidak mudah teman-teman. Tidak mudah. Jadi awalnya itu agak susah untuk berkomunikasi ataupun mewawancara. Namun karena Bapak Dery dan rekan-rekan nginep ya Pak sampai nginep. Iya. Mungkin mereka juga merasa oh kayaknya orang ini serius ataupun tidak main-main nih. Iya. Karena kita juga ingin mengembangkan potensi yang mereka miliki. Jadi biar bukan hanya tahu Nuju Jerami tadi, tapi yang lain-lain juga patut diketahui bahwa anyaman mereka luar biasa. Sampai pengrajin yang ada di Pangkal Pinang yang biasa mengekspor kerajinan itu ke luar negeri, ketika kami bersama-sama dengan orang Lom tadi berkunjung ke wilayah Kaci Timur di Pangkal Pinang, kita tunjukkan orang Kaci Timur pengrajin tadi mengatakan bahwa kualitas yang mereka hasilkan, yang maksudnya kualitas yang dihasilkan oleh orang Kaci Timur tadi itu tidak sebanding dengan kualitas kualitas punya orang Lom. Jadi sangat-sangat luar biasa dan kita bangga menjadi orang Belinyu. Iya. Mungkin karena bukan pendekatan sampai nginep ya Pak, mungkin tidak akan terkuak nih potensi dari orang Lom ini. Biasanya yang kita kenal cuma Nuju Jerami, nilai mistisnya, namun ada juga nilai kerajinannya. Budaya. Dan mereka sampai sekarang sangat menjunjung pantang larangnya. Pantang larang itu artinya mereka berlaku baik dengan semua orang. Mereka tidak punya prasangka apa-apa, terserah kalau orang mau membicarakan mereka, yang penting mereka baik dengan sesama, itu sudah cukup bagi mereka. Terserah orang mau bicara tentang kita, tetapi mereka percaya bahwa ketika kita menghormati mereka dengan sebaik-baiknya, penghargaan juga yang mereka berikan kepada kita. Mungkin kita mau menuju pertanyaan terakhir nih Pak, mengingat hari juga semakin gelap.
Karena dari tadi kita kegiatan terus Iya, mulai luar dari biasa. melihat anak-anak Iya. eskul, sampai kita tanya jawab. Tanya jawab luar biasa antusiasnya anak YPN ya, luar YPN. biasa. Saya juga sangat-sangat kehormatan yang luar biasa, sangat tersentuh dan ya luar biasa dapat apresiasi yang tidak bisa lah saya ungkapkan pada hari ini, momen Sumpah Pemuda di mana pemuda-pemuda YPN khususnya luar biasa antusias untuk ini suatu budaya positif. Mudah-mudahan Belinyu makin dikenal oleh masyarakat luar banyak. Oke, tema kita kan masih relevan nih, Iya. memperingati Sumpah Pemuda, lalu kita masih bulan Oktober juga memperingati bulan bahasa. Iya. Kayaknya tema kita ini mencerminkan Bapak Dery sekali ini. Pemuda yang luar biasa dengan kemampuan literasinya yang mungkin bisa kita acungkan 2 jempol ini kepada Pak Dery. Kami terima kasih banyak ya Bapak. Sebelum kita menuju terakhir nih Pak, apa motivasi untuk para pemuda ini untuk selalu bangkit, untuk semangat, terutama ini dalam kegiatan belajar mengajar? Iya, belajar mengajar ya. Bahwa yang pertama kita harus keluar dari zona nyaman. Jadi kalau selama ini kita biasa-biasa saja, karena sesungguhnya yang kita lakukan adalah hal-hal yang biasa saja juga. Jadi kita harus keluar dari zona nyaman, belajar, dan belajar. Karena bangsa pemenang itu sesungguhnya bukan orang yang memonopoli pengetahuan, tetapi diisi oleh orang-orang yang kasmaran belajar. Selalu ingin tahu dan jadi taulan. Seperti itu. Jadi itu ingat, kita harus keluar dari zona nyamannya, terus kita harus juga semangat ya Pak ya. Terus kita harus tetap jangan sampai sombong. Iya, jangan sombong. Menghargai, kita sampaikan tadi bersama-sama kita ini bahwa 5 kunci sukses itu salah satunya dimulai dari menghargai dan menghormati orang tua. Ya. Dan satu lagi mungkin ya, bahwa tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah mencoba, karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan membangun kesempatan untuk berhasil. Bapak ini luar biasa sekali interview kita hari, bisa dibilang ini bincang-bincang menggugah. Ya, kami juga terima kasih dari YPN Belinyu sudah diberikan kesempatannya. Pasti Bapak juga capek sudah seharian kerja sini sana sini, masih diberikan kesempatan. Mungkin saya juga untuk di closing pengen menyampaikan rasa terima kasih juga untuk YPN Belinyu dan untuk PT Timah juga karena sudah mensupport, memfasilitasi penuh ketika kami melakukan penelitian yang harus diakui bahwa untuk menjangkau Lejuk Mapur, untuk dari segi finansial pribadi tentunya kami sendiri tidak mampu untuk mengeluarkan biaya untuk menjangkau Lejuk Mapur. Tapi oleh PT Timah kami disupport, difasilitasi penuh, sehingga kurang lebih 7 bulan itu kami menikmati hasilnya dan kami puas dengan karya kami yang mudah-mudahan segera launching juga di tahun ini, mudah-mudahan. Insya Allah di tahun ini. Iya, mudah-mudahan. Jadi untuk masyarakat Bangka Belitung, terutama masyarakat Belinyu, wajib sekali ya membaca bukunya. Kalau nanti sudah launching ya Bapak, boleh nanti dikabari biar kita bisa sama-sama baca bukunya dari Bapak Dery. Sekian kita hari ini, bincang-bincang menggugah kita hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.